Hari ini 13 Agustus 2009 genap sudah 70 tahun usiaku. Dengan kesibukanku selama ini mengisi hari-hari yang syarat dengan aktivitas, waktu terasa begitu cepat berlalu. Inilah masa di mana aku merasa seperti mencapai titik nadir dalam mengarungi samudera kehidupan yang menuntut kekuatan fisik yang prima. Sementara secara intelektual, jiwa dan pikiranku masih terlalu liar untuk mewujudkan mimpi membangun masyarakat yang sejahtera, sehat, cerdas dan bermoral, karena kehidupan yang terbaik di dunia ini adalah hidup yang bermanfaat bagi orang banyak. Sarmedi Purba, 70 tahun silam, adalah bayi mungil yang terlahir 3 tahun sebelum berakhirnya kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Persisnya pada 13 Agustus 1939 di Kampung Pematang Raya, sebuah wilayah otonomi Klen Saragih Garingging di wilayah Barat Simalungun yang juga merupakan pusat kerajaan raya. Kalau saya ingat tahun 62 itu sebelum kamu ke Jerman. Tahun 62 ini? Ini adalah abang saya, Jawasman alias Asang. Nah, ini sudah rusak ini. Mukanya dulu gak begini. Kalau ini masih asli, memang dulu begini mukanya. Selalu mote-ote dia. Mansen. Bapaknya Marim. Bapaknya Marim. Nah, inilah saya. Yang ganteng ini dan orang baik nampaknya. Kan mukanya kan muka baik, pura-pura baik. Ia adalah anak ketujuh dari 8 bersaudara. Ayah Sarmedi, Tarianus Purba, hanyalah rakyat biasa. Tapi di tubuh Sarmedi masih mengalir darah bangsawan. Sebab inang atau ibunya, Dinaria Boru Saragih, adalah salah seorang putri dari Raja Tua Tuan Sumayan Hapoltakan Saragih Garingging, Raja Kerajaan Raya yang memerintah pada tahun 1890 sampai 1933. Kendati berasal dari keluarga bangsawan, namun takdir kehidupan berkehendak lain. Kondisi politik dan ekonomi pada masa peralihan kekuasaan Hindia Belanda ke masa pendudukan Jepang menyebabkan Sarmedi kecil dan saudara-saudaranya harus hidup prihatin. Sang ayah menafkahi mereka dengan bekerja sebagai tukang dobi atau usaha binatu sebelum kembali beralih menjadi pedagang obat keliling dari satu pekan ke pekan yang lain. Sang ibu ikut membanting tulang dengan bercocok tanam di sepetak ladang di desa Partayuban. Di masa-masa sulit itulah Sarmedi Purba dibesarkan. Oh ibu. Jadi tahun 48 itu Sarmedi sekolah dulu, tekun belajar. Pulang dari sekolah terus ke ladang, kalau tidak sawah. Jadi selama dia sekolah, di rumah juga dia belajar. Habis makan belajar. Begitu juga apa yang disuruh oleh orang tua, ini kerjakan, katanya dikerjakan. Nggak mau dia lari, tapi kalau kami lari dulu. Itu bedanya. Dia takut sama orang tua. Jadi kalau kami misalnya disuruh menyiangi ladang, dia dengan cepat itu selesai pekerjaannya. Dan saya terkenal lambat. Nah, itu beda kami. Orang-orang yang bilang, oh kalau ini Mansen ini lambatnya ini, aku ini cepat ini katanya. Jadi selalu ejekan itu kepada kami. Saya bikin namanya itu kurdet. Ada artinya dari nama itu? Gak ada, karena kurdet gitu supaya gini, kan gini selama ini bang. Kurdet gini, di apa dijelekkan namanya, jadi nama harian. Itu juga lah saya mengejek bahwa Sarmedi suka cengeng. Jadi belum apa udah nangis, Jadi itulah pertahanannya. Begitu nangis dia kan udah takut semua kami nih untuk dimarahi oleh si mama kan. Nah,
Jadi itulah senjata dia untuk mempertahankan diri. Dia tidak mau menokok orang. Sudah itu berkelahi juga dia tidak mau. Itu satu keistimewaannya. Kalau ada mengolok-olok dia sesama umurnya, dia sabar aja. Kalau saya dulu, kalau ada mengolok-olok begitu, kuatam itu terus. Mansen Purba, salah seorang abang kandung Sarmedi, mengisahkan masa kecil bersama Sarmedi sering dihabiskan di ladang dengan berjalan berdua sejauh 3 km. Saat itu usia Mansen berusia 7 tahun, baru kelas 1 sekolah rakyat. Sedangkan Sarmedi masih berusia 5 tahun. Biasanya setiap kali ke ladang, kedua bocah itu membawa bekal makanan untuk makan siang. Pernah suatu kali kedua bocah ingusan itu nyaris mati kelaparan di ladang peratusan yang sepi. Nah itu waktu kami lihat ladang itu pada suatu ketika, ya kebetulan hari Sabtu. Jadi hari Sabtu biasanya orang ikut ke pekan. Hampir semua orang ke pekan. Hanya kami yang ke ladang. Nah, jadi ketika tiba saatnya mau makan siang, kita masak dulu. Tapi begitu kami mau cari api untuk masak, cari ke tetangga nggak dapat api. Akhirnya kami makan beras itulah. Jadi mungkin orang sudah pulang dari ladang, orang sudah pulang dari pekan. Jadi ajalah kami, baru kami tolong. Isak tangis Mansen Purba saat berbagi kisah seolah memaknai kesan dan pesan terakhir buat adik tercinta Sarmedi Purba serta kerabat keluarganya. Sepekan setelah itu, hari Kamis tanggal 2 Juli 2009, Mansen Purba membisu untuk selama-lamanya. Ia pergi dipanggil menghadap Bapa di surga. Selamat jalan, Bapak Mansen.